Bayangkan situasi ini. Seorang ibu muda yang cantik, punya keluarga harmonis dengan 2 anak yang masih kecil, tiba-tiba hilang tanpa jejak saat sedang jogging sore di lingkungan rumahnya yang tenang di California. Kejadiannya tahun 2016. Nama wanita ini adalah Sherry Papini. Suaminya, Keith, pulang ke rumah dan menemukan ponsel serta earphone Sherry tergeletak di pinggir jalan, masih memutar musik, dengan beberapa helai rambut pirangnya yang tersangkut. Seketika, Amerika geger. Kasus ini langsung jadi sorotan utama di berbagai media internasional. Semua orang bersimpati. Ribuan relawan turun ke jalan untuk mencari Sherry. Dana bantuan GoFundMe terkumpul hingga ratusan juta rupiah untuk membantu pencarian. Dan doa-doa mengalir dari seluruh dunia. Semua orang takut kalau Sherry telah menjadi korban penculikan berantai yang keji. 3 minggu berlalu tanpa kabar. Tepat di hari Thanksgiving, sebuah keajaiban, atau apa yang dikira orang sebagai keajaiban, terjadi. Sherry ditemukan di pinggir jalan tol yang sepi, sekitar 230 km dari tempat ia menghilang. Kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus kering karena kelaparan, penuh luka memar, ada bekas luka bakar akibat disetrika di kulitnya. Sebuah rantai melilit pinggangnya, dan rambut pirang panjangnya yang indah telah dipotong paksa hingga compang-camping. Saat diinterogasi dengan suara gemetar, Sherry menceritakan kisah yang mengerikan. Dia mengaku diculik di bawah ancaman senjata api oleh 2 wanita keturunan Hispanik. Selama 3 minggu, dia mengklaim dikurung di sebuah ruangan gelap, dirantai, dipukuli, dan disiksa secara psikologis tanpa alasan yang jelas, sebelum akhirnya dibuang begitu saja di pinggir jalan. Publik berang. Polisi langsung bergerak cepat memburu 2 wanita Hispanik misterius ini berdasarkan sketsa wajah yang diberikan Sherry. Namun, ada sesuatu yang mengganjal bagi para detektif dan agen FBI yang menangani kasus ini. Mengapa 2 penculik wanita menculik seorang ibu rumah tangga secara acak, menyiksanya, lalu melepaskannya begitu saja, tanpa meminta uang tebusan sepeser pun? Kenapa luka-luka di tubuh Sherry terlihat sangat spesifik, seolah-olah sengaja dibuat untuk menceritakan sebuah kisah tragis? Penyelidikan rahasia pun berjalan selama bertahun-tahun. Polisi terus mengumpulkan bukti DNA yang menempel di baju Sherry saat dia ditemukan. Dan disinilah bom itu meledak. DNA tersebut sama sekali bukan milik wanita Hispanik, melainkan milik seorang pria. Setelah dicocokkan dengan database, DNA itu merujuk pada satu nama, mantan pacar Sherry Papini. Fakta mengejutkan akhirnya terbongkar ke publik pada tahun 2022. Sherry Papini tidak pernah diculik. Seluruh kejadian mengerikan itu adalah hoaks dan sandiwara yang ia rencanakan sendiri dengan sangat matang. Selama 3 minggu, saat dunia menangisinya, Sherry sebenarnya sedang santai di apartemen mantan pacarnya di Arizona. Dia sengaja bersembunyi di sana karena bosan dengan kehidupan pernikahannya dan ingin mencari perhatian. Lebih gilanya lagi, luka-luka memar di tubuhnya. Dia yang meminta mantan pacarnya untuk memukulnya dengan tongkat hoki. Luka bakar di kulitnya. Dia sendiri yang menempelkan alat setrika panas ke tubuhnya agar terlihat seperti korban penyiksaan sungguhan. Dia bahkan sengaja memotong rambutnya sendiri dan kelaparan agar penampilannya meyakinkan saat berpura-pura ditemukan. Masyarakat yang awalnya bersimpati langsung berbalik murka. Sherry akhirnya ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman penjara karena telah menipu penegak hukum serta memeras dana kompensasi korban kejahatan. Kasus ini tercatat sebagai salah satu hoaks kriminal paling manipulatif dan terkenal dalam sejarah modern. Namun, meski Sherry sudah divonis bersalah, kasus ini menyisakan banyak pertanyaan yang membuat kita merinding sekaligus bingung. Bagaimana bisa seorang ibu tega meninggalkan anak-anaknya yang masih balita dan membuat suaminya frustrasi hampir gila hanya demi sebuah perhatian? Apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran seorang psikopat sosial seperti Sherry sampai dia rela menyiksa fisiknya sendiri dengan setrika panas demi membuat kebohongannya terlihat nyata? Dan yang paling menakutkan, jika DNA mantan pacarnya tidak ditemukan, seberapa jauh Sherry akan mempertahankan kebohongan ini? Dan bagaimana nasib orang-orang tidak bersalah yang mungkin saja dituduh sebagai penculiknya?